Teori kritik Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Theodor Adorno dan Max Horkheimer adalah dua filsuf Jerman yang dikenal sebagai tokoh penting dalam mazhab Frankfurt, sebuah aliran pemikiran kritis yang berfokus pada kritik terhadap kapitalisme, budaya, dan masyarakat modern. Keduanya, terutama melalui kolaborasi mereka, memperluas pemikiran kritis yang menantang ide-ide dominan tentang pencerahan, rasionalitas, dan kemajuan. Salah satu karya mereka yang paling terkenal adalah Dialectic of Enlightenment, 1947, yang mereka tulis bersama. Berikut ini adalah beberapa konsep utama dalam filsafat Adorno dan Horkheimer. 1. Dialektika pencerahan, Dialectic of Enlightenment. Dalam karya mereka Dialectic of Enlightenment, 1947, Adorno dan Horkheimer mengeksplorasi kontradiksi dalam proyek pencerahan. Pencerahan, yang semula bertujuan membebaskan manusia melalui penggunaan akal dan ilmu pengetahuan, menurut mereka justru berubah menjadi alat dominasi. Mereka berpendapat bahwa rasionalitas instrumental yang digunakan dalam pencerahan menyebabkan penindasan, kontrol, dan dehumanisasi, terutama melalui logika kapitalisme dan teknologi modern. Dalam pandangan mereka, pencerahan menghasilkan bentuk baru dari mitos, yaitu dominasi teknologi dan ekonomi, yang memperbudak manusia dalam struktur-struktur sosial yang represif. Pencerahan, yang awalnya dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari mitos dan tahayul melalui akal, justru berbalik menjadi alat penindasan dan kontrol di bawah kapitalisme. Mereka berpendapat bahwa pencerahan menciptakan masyarakat yang semakin rasional tetapi juga semakin tidak manusiawi, dengan institusi-institusi sosial yang didominasi oleh logika instrumental, di mana segala sesuatu diukur berdasarkan manfaat dan produktivitas. Kritik mereka juga mencakup industri budaya, yang mereka lihat sebagai alat untuk menjaga status quo dengan memproduksi hiburan massal yang pasif dan mengalihkan perhatian masyarakat dari penindasan sosial dan ekonomi yang nyata. Bagi mereka, budaya di bawah kapitalisme telah menjadi komoditas, dengan seni dan hiburan dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, sehingga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang konformis dan tidak kritis. Adorno dan Horkheimer menyoroti paradoks modernitas, bagaimana pencapaian teknologi dan pengetahuan ilmiah justru dapat memperkuat dominasi, alih-alih membebaskan individu. Karya mereka menjadi landasan penting bagi teori kritis dan memberikan pengaruh besar pada kajian budaya, filsafat, sosiologi, dan ilmu politik di abad ke-20 dan seterusnya. 2. Rasionalitas instrumental. Adorno dan Horkheimer membedakan antara dua jenis rasionalitas, rasionalitas instrumental dan rasionalitas kritis. Rasionalitas instrumental adalah penggunaan rasio untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali tanpa memeriksa nilai-nilai moral atau etis yang mendasarinya. Kapitalisme modern, menurut mereka, sangat tergantung pada rasionalitas instrumental ini. Misalnya, dalam masyarakat kapitalis, segala sesuatu diukur berdasarkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan ekonomi. Sementara itu, rasionalitas kritis mempertanyakan tujuan-tujuan itu sendiri dan mencari cara untuk mengubah kondisi sosial menuju pembebasan manusia. 3. Kritik terhadap industri budaya. Salah satu gagasan utama Adorno dan Horkheimer adalah kritik terhadap industri budaya culture industry. Mereka berpendapat bahwa budaya di bawah kapitalisme menjadi komoditas yang diproduksi secara massal untuk menghibur,
mengontrol, dan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat. Produk budaya, seperti film, musik, dan acara televisi, dirancang untuk mempromosikan konformitas dan mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah-masalah sosial yang mendalam. Dalam industri budaya, seni yang dulu bersifat reflektif dan kritis, berubah menjadi hiburan yang dangkal dan konsumtif, sehingga memperkuat dominasi kapitalis. 4. Negatif dialektika, negatif dialektics. Adorno mengembangkan konsep negatif dialektika sebagai cara untuk melawan ide-ide pemikiran totalis atau pemikiran yang berusaha menutup pertanyaan atau kontradiksi. Sementara dialektika tradisional, seperti yang dipakai oleh Hegel, berusaha mencapai sintesis atau penyatuan dari dua hal yang bertentangan. Negatif dialektika Adorno justru menolak sintesis dan menekankan pentingnya mempertahankan kontradiksi. Bagi Adorno, realitas sosial penuh dengan ketegangan dan kontradiksi, dan tugas filsafat adalah terus menggali dan mengkritik ketidaksempurnaan dan ketidakadilan di dunia, bukan mencoba menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi itu dengan cara yang meredakan kritik. 5. Teori masyarakat dan dominasi. Adorno dan Horkheimer meneliti bagaimana struktur masyarakat kapitalis secara sistematis melanggengkan dominasi dan ketidakadilan. Mereka berpendapat bahwa struktur ekonomi dan politik modern menciptakan kondisi yang menekan kebebasan individu. Dalam masyarakat kapitalis, individu tidak lagi sepenuhnya mengontrol hidupnya, tetapi berada dalam lingkaran kontrol oleh sistem ekonomi yang tak terhindarkan. Mereka melihat kapitalisme sebagai sistem yang menghisap kreativitas, kebebasan, dan otonomi manusia, digantikan dengan kerja, konsumsi, dan ketaatan pada kekuasaan ekonomi. 6. Kritik terhadap totalitarianisme. Adorno dan Horkheimer juga mengkritik totalitarianisme, baik dalam bentuk fasisme maupun Stalinisme. Mereka berpendapat bahwa totalitarianisme adalah manifestasi ekstrim dari rasionalitas instrumental, di mana kontrol dan penindasan menjadi tujuan utama negara. Mereka melihat fasisme dan kapitalisme sebagai dua sisi dari koin yang sama, di mana keduanya mendistorsi kebebasan dan otonomi individu untuk tujuan kontrol sosial dan ekonomi. 7. Pesimisme filosofis. Pandangan Adorno dan Horkheimer seringkali dianggap pesimistis karena mereka melihat bahwa kebebasan sejati sulit dicapai dalam masyarakat modern yang sangat terstruktur. Meskipun mereka sangat kritis terhadap kapitalisme dan dominasi teknologi, mereka tidak menawarkan solusi utopis yang jelas. Bagi mereka, tugas filsafat bukanlah untuk menawarkan solusi definitif, tetapi untuk terus-menerus mengkritik dan mengungkapkan ketidaksempurnaan dunia, sambil menjaga harapan untuk pembebasan manusia. Kesimpulan, filsafat Adorno dan Horkheimer sangat berfokus pada kritik terhadap kapitalisme, masyarakat modern, dan budaya yang terkomodifikasi. Mereka menekankan bagaimana rasionalitas instrumental dan industri budaya berkontribusi pada penindasan, konformitas, dan kehilangan kebebasan individu. Namun, mereka juga menekankan pentingnya kritik terus-menerus terhadap struktur sosial dan ekonomi yang ada, dengan harapan bahwa, melalui kritik, masyarakat bisa bergerak menuju kebebasan yang lebih besar. Terima kasih. MAP TV Channel.